Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Kita selalu diberi kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya dan nikmatnya tiada tara. Jika kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan senang hati. Apakah sudah hadir semua di pertemuan hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Sudah, Bu. Sudah hadir semua. Baik, silakan isi daftar hadir di Google Classroom ya untuk pertemuan tanggal 29 April 2022. Baik Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, coba ketua kelas kita, Ahsanan Mubarokan, pimpin doa terlebih dahulu, nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, indikator dasarnya menganalisis isi, struktur yang meliputi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Indikator pencapaiannya mengidentifikasi dan mendeskripsikan isi, struktur yang meliputi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi yang dibaca. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam, siapa yang tahu apa itu teks negosiasi? Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Jadi menurut saya ya Bu, teks negosiasi itu adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, Bu. Benar sekali, pintar ya Rina. Coba ada yang bisa memberikan contoh dari teks negosiasi ini di kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Silakan Mr. Divian. Jadi, Bu, contohnya itu seperti negosiasi antara pedagang dan penjual yang ada di pasar, Bu. Benar, terima kasih Miftah. Pasti kalian pernah kan berada di situasi di saat kalian harus membuat keputusan dengan lawan bicara untuk menemukan kata sepakat. Contohnya adalah percakapan antara Miftah dan ibu penjual minyak goreng di pasar atau di warung. Nah, kegiatan itu bisa dikatakan negosiasi. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Saya, Bu. Silakan Fi Amanillah. Menurut saya, Bu, negosiasi itu membeli HP baru dan juga negosiasi antar pembisnis. Seperti itu, Bu. Benar sekali, contoh dari VA. Tidak hanya itu, di kegiatan sehari-hari, kamu juga pasti sering bernegosiasi atau melakukan tawar-menawar. Misalnya saat kamu bernegosiasi dengan orang tua ketika kamu izin keluar rumah, atau dengan guru ketika kamu harus mengumpulkan tugas. Terima kasih untuk Miftah dan Via yang sudah membantu Ibu untuk memberikan contohnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, ini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka dalam negosiasi. Biasanya berupa salam dan sapaan dari salah satu pihak. Misalnya ketika kita ke warung atau membeli sesuatu, pasti kita akan mengucapkan salam. Misalnya, Bu, saya mencari ini. Nah, itu bagian dari orientasi. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan merupakan suatu hal yang diajukan berupa jasa atau barang pada pihak lain. Misalnya, bisa dipilih, Bu, barangnya bagus-bagus. Atau si pembeli mengajukan, Bu, saya mencari ini. Atau bisa juga, Bu, saya ingin membeli gula 1 kilo, ada atau tidak? Ketiga, ada penawaran. Penawaran merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan. Misalnya ketika kalian membeli pisang,
kalian dikasih harga Rp20.000, kemudian kalian tidak sepakat dengan harga tersebut, kalian boleh menawar. Contohnya, boleh harganya Rp15.000, Bu. Nah, itu bentuk dari penawaran. Selanjutnya, persetujuan. Persetujuan merupakan proses kesepakatan. Contohnya, baiklah Bu, saya ambil pisang ini, tolong ambilkan 2 kilo. Jadi, jika ada kata-kata baiklah, oke, deal, setuju, iya, itu adalah kata dari persetujuan dalam negosiasi. Yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan akhir dari sebuah percakapan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Nah, ini ada contoh dialog atau percakapan. Sebelah kiri itu ada dialognya, sebelah kanan ada penjelasannya. Pertama itu ada orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, selanjutnya persetujuan, kesepakatan, dan penutup. Nah, kemudian ada kebahasaan teks negosiasi. Ada 7 kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama itu menggunakan kalimat persuasif. Di dalam ini berisikan ajakan agar lawan bicara bersedia mengikuti kemauan yang disampaikan. Contohnya, iya Mas, cocok kalau dipakai oleh Ibu Mas. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif, berisi pernyataan berupa informasi untuk menginformasikan keinginan. Contohnya, kami merasa keberatan Pak dengan iuran sebesar Rp100.000. Kami ingin meminta keringanan biaya Pak. Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif, berisi pertanyaan, menanyakan informasi tentang hal yang ingin dinegosiasikan. Contohnya, mau beli apa Mas? Ini berapa Mbak? Nah, yang keempat itu terdapat ungkapan kesepakatan. Kalimat yang menyatakan negosiasi telah selesai dan keduanya mencapai tujuan yang sama. Contohnya, baiklah Bu, 50.000 tidak apa-apa. Atau bisa juga, ya sudah Mbak, 60.000 saya ambil yang ini. Kebahasaan yang kelima itu menggunakan bahasa yang santun. Kalau kita melakukan penawaran, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Ada yang bisa memberikan contoh bahasa yang santun? Saya, Bu. Silakan, Salsabila. Contoh dari bahasa santun itu contohnya seperti kata tolong dan juga silakan. Benar, yang sudah dijawab oleh Salsabila. Jika ada kata tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan bolehkah itu adalah contoh dari kata santun yang biasa digunakan dalam teks negosiasi. Yang keenam berisi pasangan tuturan. Jika pembeli mengucapkan salam, maka penjual akan membalas salam dari pembeli itu. Yang terakhir menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Siapa yang tahu contoh dari kata ganti orang atau pronomina ini? Saya Bu. Silakan Kemal Akbar. Contohnya seperti saya, kami, kalian, dan Anda. Benar yang sudah disebutkan Kemal. Pronomina atau kata ganti, contohnya saya, dia, kami, kalian, kamu, Anda, mereka, dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum mengerti? Sepertinya belum ada, Ibu. Baik. Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Silakan membuat kelompok terdiri dari 5 orang. Kalian akan menentukan struktur teks negosiasi yang sudah Ibu tampilkan di layar kalian. Ibu akan memberikan waktu 15 menit, dimulai dari sekarang. Baik, Ibu. Baik, sudah 15 menit, Ibu akan memilih perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan struktur teks negosiasi dari hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 2. Baik, Bu. Yang pertama saya adalah Ria Salsabila. Saya akan menjelaskan struktur teks negosiasi ini dari hasil diskusi kami. Nah, untuk yang kolom berwarna merah itu merupakan orientasi, Bu, bagian orientasi. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya, kelompok 2.
Saya Bu. Silakan Miftah. Jadi yang warna kuning itu pengajuan Bu. Baik. Selanjutnya, Lalu untuk warna hijau itu penawaran. ya benar. Selanjutnya untuk warna biru, Warna biru itu merupakan persetujuan. ya. Dan yang terakhir, Saya Bu, ya silakan untuk Salsabila. yang warna ungu itu adalah penutup Bu. Baik. Sudah benar ya yang sudah kalian sebutkan itu. Ibu lihat Dwi Putra Mahkota Jaya ini kurang fokus ya. Coba Dwi, apakah kamu memperhatikan penjelasan Ibu hari ini? Memperhatikan, Bu. Coba kamu simpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Menurut saya, teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ada 5 struktur dalam teks negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Adapun kebahasaan dalam teks negosiasi meliputi menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan kalimat interrogatif, terdapat ungkapan kesepakatan, menggunakan bahasa yang santun, berisi pasangan tuturan, dan menggunakan pronomina. Itu, Bu. Baik, rupanya Ibu salah paham ya dengan kamu memperhatikan dari awal. Jangan lupa ya, tugas yang sudah Ibu berikan tadi, kalian buat dalam file Microsoft Word, dan kalian kumpulkan dalam wadah yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Baik, Baik, Bu. Kedua, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Ketua Kelas Ahsanan pimpin doanya. Baik Bu, baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Indah.